selalu kita adu dengan NIM 2301060009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lipid. Yang pertama, klasifikasi lipid. Lipid dibagi menjadi dua klasifikasi, ada klasifikasi lipid sederhana dan klasifikasi lipid kompleks. Yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah klasifikasi lipid sederhana. Lipid sederhana dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama lemak dan minyak yang biasa kita sebut dengan asilgliserol, di mana ester yang terbentuk dari asam lemak dengan gliserol. Yang paling utamanya adalah trigliserida yang terbentuk dari satu molekul gliserol yang berikatan dengan 3 molekul asam lemak. Kemudian yang kedua adalah lilin atau WAP. Lilin adalah ester yang terbentuk dari asam lemak dengan alkohol monohidrat berbobot molekul tinggi, bukan gliserol. Lilin cenderung memiliki titik lebur yang tinggi dan sifat yang hidrofobik. Yang berikut klasifikasi lipid kompleks. Untuk klasifikasi lipid kompleks dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fosfolipid, di mana lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya, misalnya gliserofosfolipid. Kemudian yang kedua glikolipid. Glikolipid ini merupakan lipid yang mengandung asam lemak. Kemudian yang ketiga ada lipid prekursor dan derivat. Contoh dari lipid kategori ini adalah asam lemak, steroid, aldehid lemak, keton bodies yang terlarut pada vitamin dan hormon. Selanjutnya ada struktur lipid sederhana. Lipid sederhana hanya tersusun dari alkohol dan asam lemak tanpa gugus lain seperti fosfat atau karbohidrat. Di sini teman-teman bisa lihat gambar ini merupakan struktur umum lemak untuk R1, R2, R3 yang dapat sama atau berbeda. Kemudian struktur untuk lilin ada R yang berikatan dengan COOH ditambahkan R yang berikatan dengan OH menghasilkan R yang berikatan dengan COO berikatan dengan H ditambah dengan H2O. Oke, yang berikut kita membahas tentang struktur lipid kompleks. Struktur lipid kompleks adalah ester asam lemak yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lemak, seperti gugus fosfat, gugus nitrogen, atau gula. Contohnya ada fosfolipid, glikolipid, dan lipoprotein. Untuk struktur dari fosfolipid, teman-teman bisa lihat beberapa poin yang tersedia. Setelah itu, yang kedua ada struktur glikolipid. Ini gambar strukturnya, ini lipid membran. Di dalam lipid membran mengandung rantai asam dan skimosin dan karbohidrat. Yang ketiga ada struktur lipoprotein. Struktur lipoprotein ini merupakan kombinasi lipid, contohnya seperti kolesterol dan trigliserida dan protein. Yang berikut kita masuk pada sifat dan fungsi dari lipid sederhana. Yang pertama, untuk sifat lipid sederhana itu sifatnya merupakan molekul organik yang bersifat nonpolar. Kemudian lipid sederhana memiliki sifat yang takut air, larut dalam polar organik, serta dapat terhidrolisis menghasilkan asam lemak dan alkohol. Kemudian fungsi dari lipid sederhana untuk membentuk isolasi thermal di bawah kulit mamalia. Kemudian yang kedua merupakan tempat penyimpanan energi yang paling efisien. Yang terakhir untuk fungsi lipid sederhana dapat melapisi organ-organ penting seperti ginjal dan sebagian komponen utama membran sel. Yang berikut kita membahas tentang sifat dan fungsi dari lipid kompleks. Untuk sifat dari lipid kompleks itu tidak larut dalam air karena strukturnya bersifat nonpolar. Kemudian lipid kompleks itu tidak larut dalam polar organik. Kalau untuk fungsi dari lipid kompleks, fungsinya itu dapat membentuk struktur dasar membran sel, dapat menyimpan energi, dan dapat mengangkut berbagai molekul. Yang terakhir kita masuk dalam tata nama lipid kompleks. Untuk mengikuti sistematikanya berdasarkan struktur kimia dan nama umum trivial seperti pada fosfolipid bisa juga disebut sebagai gliserol fosfolipid, kemudian glikolipid dan sphingolipid. Penamaan fosfolipid tergantung pada ada tidaknya dua asam lemak atau diase atau satu asam lemak yang biasa disebut dengan lisofosfolipid. Glikolipid diberi nama berdasarkan gugus karbohidratnya. Misalnya ada gangliosida yang merupakan glikolipid asam. Penamaan sphingolipid bisa kompleks seperti 2L,3R, 2 amino, 1,3 oktadekanadiol untuk senyawa tertentu yang strukturnya mirip dengan
dengan diasil fosfolipid. Jika hanya satu asam lemak disebut dengan monoasil fosfolipid atau disofosfolipid. Yang terakhir nama umumnya itu seperti fosfatidilkolin atau fosfatidiletanololamin. Kemudian tata nama umumnya menggunakan singkatan untuk rantai asil atau akil. Contohnya seperti fosfatidilkolin untuk struktur umum fosfolipid dengan gugus polip. Sekian hasil presentasi dari saya untuk materi lipid. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.